untuk pengantin dan sekaligus untuk para mertua ya. Jadi kita yang sudah senior, saya belum ya, bapak yang sudah senior, yang sudah mantu, sudah punya anak yang nikah ya, ada satu pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa ketegangan yang pernah terjadi antara Fatimah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Datanglah Nabi SAW masuk ke rumah Fatimah siang hari, Pak. Siang hari. Dan biasanya orang Arab dengan cuaca kering panas seperti itu, siang hari itu tidur istirahat. Istirahat siang. Aktivitas mereka lebih banyak di malam hari. Saat Nabi SAW melihat di rumah Fatimah tidak ada Ali, Nabi SAW bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra dari pamanmu? Maksudnya di mana suamimu? Karena Ali dengan Nabi SAW itu sepupu. Sehingga Fatimah diingatkan yang jadi suamimu itu bukan orang luar, dia adalah masih kerabat kamu. Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Lalu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Qad ghadabani falam yakil indi." Tadi dia sempat ada masalah dengan aku, sehingga dia tidak tidur siang di sini. Ali keluar rumah. Akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah Fatimah, lalu minta kepada para sahabat, cari di mana Ali bin Abi Thalib. Dicarikan. Ya Rasulullah, innahu fi masjidin raqid. Ya Rasulullah, Ali sedang berada di masjid, beliau lagi tidur. Datang Nabi SAW ke masjid, dibangunin itu Ali, sambil dibersihkan debu-debu yang berserakan di punggung beliau. Nabi SAW bangunkan Ali dengan mengatakan, "Kum ya Aba Turah." Bangun wahai Abu Turah. Lalu Ali bin Abi Thalib bangun. Setelah itu pulang, selesai masalah. Baik. Ada pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Yang namanya keluarga orang soleh, mungkin nggak Pak pernah berantem suami istri? Kalau mau nyari keluarga tanpa masalah 100%, tidak ada Pak. Bahkan keluarga para nabi pun pernah mengalami masalah. Masalah dalam arti gesekan suami istri Pak. Normal dalam sebuah keluarga ada gesekan. Itu normal, terjadi pada keluarga siapapun. Cuman yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi saat terjadi gesekan itu. Baik, Ali ketika sedang gesekan dengan Fatimah, tidur masjid. Tidur masjid Pak. Artinya gimana? Udahlah, masalah gak perlu dibahas, tinggal sebentar. Masalah gak perlu dibahas, ditinggal sebentar, tidur di masjid, pulang, selesai. Karena kan tidak semua masalah harus dibahas Pak ya. Sebentar dulu, kita duduk, kita selesaikan secara jantan. Oh bojone kok malah secara jantan. Tidak harus seperti itu. Mungkin cukup ditinggal sebentar, balik sudah selesai. Sehingga gak perlu dibahas terlalu serius. Sebutkan dalil-dalilmu, mana kitab rujukan kamu. Mungkin gak selesai malahannya. Akhirnya malah memanas. Terkadang cukup didiemin, hilang sendiri. Subhanallah. Dan Ali gak bahas masalah itu. Fatimah cuma cerita, laqad ghadabani falam yakil indi. Tadi dia sempat punya masalah dengan aku, terus dia nggak tidur siang denganku. Dia nggak tahu pergi tadi kemana. Begitu balik selesai masalah. Ya, makanya mungkin ya, kalau ada di antara bapak kok sering tidur masjid, barangkali dia lagi berantem sama istrinya. Setuju nggak Pak? Dan Anda bisa lihat Rasulullah SAW sepeser pun tidak kepo Pak. Jadi mertua sadar diri, ini anak saya sudah dewasa, dia bisa nyelesain sendiri. Sehingga Nabi SAW gak kepo. Waktu beliau nemui Fatimah saat suaminya gak ada, lah ada masalah apa toh? Mbok coba kamu cerita sama bapak, mungkin bapak bisa ngasih solusi. Tunggu, bapak bukan Nabi. Rasulullah SAW tidak melakukan seperti itu. Beliau tidak tanya sama Fatimah, coba kamu cerita sama ayahmu. Ayahmu seorang Nabi yang bisa menyelesaikan semua masalah umatnya.
Tapi Nabi SAW tidak melakukan demikian. Dibiarin, anaknya punya masalah dibiarin. Mohon maaf ya, kadang masih banyak mertua yang belum sadar jadi mertua, sehingga terlalu sibuk ikut campur urusan, leres boten Pak? Ikut campur urusan anaknya, bukan menyelesaikan, memperparah itu Pak. Coba kamu cerita, kamu punya masalah apa? Nah, kalau yang cerita, misalnya istrinya cerita, dia kan cerita dari satu pihak. Cerita dari satu pihak dibuat drama, Masya Allah. Terlalu sedih, gambarannya serba menyedihkan. Orang tuanya nggak kuat nahan emosi, perasaannya bermain di situ. Kasihan kamu ya Nduk, kasihan kamu ya, dah besok pulang saja. Sudah, wassalam kayak gini. Akhirnya bukan malah dimotivasi untuk bersatu, tapi malah diapain Pak? Diajak untuk bubar. Mohon maaf, bisa jadi orang tua ini jadi senjata setan untuk terjadinya perceraian. Iblis itu kan menyukai apa? Perceraian. Apa sebab perceraian itu terjadi dan makin parah? Ternyata adalah orang tua atau mertua.